Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mendemonstrasikan untuk customize aplikasi Odoo. Nah, di sini kami menggunakan modul HRD dengan submodul yang pertama itu ada modul perekrutan, karyawan, absensi, dan juga cuti. Di alur pertama, di sini saya ingin menjelaskan tentang modul perekrutan. Kita buka dulu modul recruitment. Nanti akan muncul halaman utama yang menampilkan beberapa job position. Lalu, jika kita ingin membuat posisi pekerjaan baru, kita bisa klik new di kiri atas. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Misal kita buat job position itu digital marketing. Nah, untuk application email juga kita isi. Nah, jadi application email ini digunakan agar semua lamaran yang masuk ke email tersebut nanti akan otomatis terbuat kartu lamarannya di Odoo. Kita klik create. Di sini udah tampil posisi pekerjaan yang udah kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat interview form. Nah, untuk membuat interview form ini, kita itu harus mengaktifkannya dulu di configuration, terus kita klik setting. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa interview survey ini udah aktif. Untuk membuat interview form, kita klik titik 3 di kanan atas, lalu kita klik interview form. Di sini itu ada berbagai macam opsi, bisa certification, ujian, ataupun membuat survei. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk membuat survei interview form kepada pelamar. Ini kita coba add question. Misalnya, kita isi pertanyaannya, terus kita juga bisa memilih question type dari pertanyaan tersebut. Kita klik set ending. Ini yang kedua. Ini kita coba multiply answer, jadi kita tambahkan juga jawabannya. Instagram, stick, dan juga kita klik set menu, terus kita tambahkan lagi pertanyaannya. Untuk pertanyaannya itu bisa di-customize mau berapa banyak dan mau dalam bentuk apa. Jadi kita bisa membuat pertanyaan dengan customize sesuai dengan standar perusahaan kita sendiri. Ini terus pertanyaan terakhir. Nah, setelah membuat semua pertanyaan, kita itu akan lanjut langsung ke description. Nah, description ini adalah teks yang akan dilihat oleh pelamar ketika mereka itu akan mengerjakan survei tersebut. Ini. Terus lanjut ke end message, di mana end message ini merupakan pesan yang dilihat ketika pelamar itu telah menyelesaikan semua survei yang ada. Kalau udah diisi semua, kita akan klik simpan. Setelah disimpan, kita akan kembali lagi ke posisi pekerjaan yang udah kita buat tadi. Lalu kita akan mengisi beberapa detail posisi pekerjaan tersebut dengan klik titik 3 di kanan atas, lalu klik configuration. Nah, di sini banyak beberapa informasi yang dapat kita isi seperti departemen, terus job location, terus email alias, dan juga tipe dari pekerja tersebut. Misalnya di sini saya contohkan full time.
dan target pelamarnya itu adalah dua, rekruternya itu administrator dan interviewnya itu Safa Aureliza Aryan. Nah, untuk rekruter dan interview ini, dia itu udah terintegrasi dengan modul karyawan ya. Nah, di sini juga ada proses detail, di mana proses detail ini merupakan informasi yang dapat dilihat oleh pelamar ketika mereka ingin melamar pekerjaan ini. Terus, lanjut ke job summary, yang merupakan deskripsi singkat pekerjaan tersebut dan juga kualifikasinya. Setelah semua informasi udah kita masukkan, kita klik save. Oke, kalau udah di save, lanjut kita bakal publish job pekerjaan tersebut agar pelamar itu bisa melihat. Nah, untuk publish itu ada dua cara, yaitu di website dan juga di papan pekerjaan. Nah, di sini saya akan mendemokan untuk publish di website. Nah, kita klik button publish ini, nanti bakal muncul banner publish. Terus kita langsung aja ke job page. Nah, di sini itu akan muncul posisi pekerjaan yang udah kita buat tadi. Jadi, modul rekrutmen tadi itu terintegrasi dengan modul website sehingga pelamar itu bisa melihat posisi pekerjaan yang udah kita buat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan VOV dari pelamar kalau mereka ingin mendaftar di posisi pekerjaan tersebut. Di sini ada beberapa tampilan website kami, itu ada home, terus ada kontak us, dan juga jobs. Jadi, pelamar itu bisa langsung ke jobs aja dan mencari posisi pekerjaan yang ingin mereka lamar. Misalnya itu digital marketing, mereka klik, nanti bakal muncul beberapa informasi yang udah kita buat di alur sebelumnya. Terus kalau pelamar udah tertarik, dia bisa langsung klik apply now. Nah, di sini pelamar dapat memasukkan nama dan juga email. Terus nomor telepon dan juga LinkedIn profile. Terus pelamar juga bisa memasukkan CV mereka. Dan bisa memasukkan info seperti short introduction. Nah, selanjutnya pelamar bisa langsung apply dengan klik I filling lagi, di mana lamaran ini itu akan langsung otomatis masuk di modul recruitment tadi, membuat kartu pelamar baru di Odoo. Setelah pelamar udah klik apply tadi, mereka juga akan mendapatkan email bahwa lamarannya itu udah diterima di perusahaan tersebut. Selanjutnya itu untuk dari VOV admin, itu di sini udah tampil satu pelamar baru, kita bisa lihat, terus bisa kita proses di initial qualification, dan di sini udah tampil beberapa informasi yang udah dimasukkan oleh pelamar tadi. Ini bisa kita cek, informasinya, terus ada CV-nya juga, bisa kita cek. Dan kalau menurut rekruter, si pelamar ini tuh udah memenuhi, bisa lanjut ke first interview. Nah, untuk first interview ini, kita akan menggunakan survei yang udah kita akan send interview, send by email. Ini udah ada template-nya, jadi kita langsung send aja. Nah, jadi email udah di-send, pasti emailnya udah masuk di pelamar tadi. Ini kita cek di email pelamar. Nah, di sini email interviewnya itu udah masuk, jadi pelamar itu bisa langsung start interview aja. Ini kita klik start the written interview. Ini ada deskripsi awal yang udah kita buat tadi, terus
bisa langsung start interview. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang relevan dan bisa kita jawab. Dan mereka akan mendapatkan end message seperti ini, dan mereka tuh udah selesai melakukan survei. Terus jawaban pelamar ini pasti udah masuk di admin. Ini bakal kita cek di konsol interview. Nah, jadi ini jawaban si pelamar putra bangsa tadi udah masuk di admin, di mana admin itu bisa memproses jawaban ini, dan kalau udah sesuai dengan pekerjaan yang tersebut, nanti bisa dilanjutkan untuk proses di stage berikutnya. Nah, untuk proses di stage berikutnya akan dijelaskan. Saya Firman Dia Putri dengan NIM 091311923287. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, setelah melakukan first interview, kandidat tersebut akan masuk ke second interview jika kandidat tersebut memenuhi kualifikasi dari perusahaan. Nah, di second interview ini si admin ini menjadwalkan kode meeting kepada kandidat tersebut. Di sini bisa dilihat saat meeting di sini. Nah, sini kita mau untuk jadwalnya kita bisa di sini di jam berapa, di jam 9 bisa, dan berakhirnya di jam berapa, klik. Terus di sini secara otomatis durasinya akan terlihat bahwa durasinya itu ada 2 jam, jam 9 sampai jam 11. Nah, karena menggunakan kode meeting, jadi tinggal klik di sini menggunakan kode meeting. Kliknya akan otomatis ada, admin ini bisa menambahkan reminder untuk si kandidat ini masuk berapa menit sebelumnya, sebelum melakukan kode meeting. Nah, selanjutnya bisa menambahkan user, hanya di sini menambahkan alias tiga. Nah, selanjutnya itu share, dan admin akan memberikan email ke kandidat tersebut mengenai detail dari voting yang akan dilakukan. So, kita lihat di email si pelamar. Nah, di sini terdapat jadwal kode meetingnya seperti hari, jam, dan juga link dari kode meetingnya. Kita klik di sini jika pelamar ingin masuk ke dalam kode meeting. Selanjutnya kita masukkan nama dari si kandidat tersebut. Nah, jika si kandidat tersebut sudah masuk ke dalam mode meeting, administrator itu akan menerima notifikasi panggilan di dashboard admin. Di sini bisa dilihat bahwa ada notifikasi panggilan, bisa diterima. Nah, jadi mereka, administrator, si kandidat putra bangsa, dan juga bukan kode meeting apa saja yang perlu ditanyakan. Selanjutnya, jika sudah berakhir wawancaranya, maka admin bisa keluar dari Zoom tersebut. Dan si putra bangsa juga bisa keluar dari Zoom tersebut. Nah, karena tadi sudah melakukan wawancara, jadi admin itu bisa menilai skill dari wawancara tadi di sini. Di sini bisa skill from the list. Nah, di sini bisa language-nya kita tambahkan skillnya language, mahir.
Terus 90% save and close. Nah, sini kita bisa menambahkan skill yang mereka punya setelah tahap wawancara tadi. Jika si putra bangsa ini memenuhi kualifikasi dari perusahaan, maka akan lanjut ke tahap kontrak proposal. Nah, di tahap kontrak proposal ini, si putra bangsa ini akan menandatangani kontrak proposal yang dikirimkan oleh si perusahaan untuk kontrak kerja dia selama beberapa tahun. Nah, karena di sini kami menggunakan server localhost dan juga menggunakan Odoo secara gratis, maka untuk fitur tanda tangan digital itu tidak tersedia pada modul ini. Jadi, kami mengirimkan kontrak proposal itu melalui send message. Nah, di sini bisa dilihat, kita kirim emailnya. Di sini kirim email. Dan juga kirim kontrak proposal. Nah, si administrator di sini meminta bahwa si kandidat jika menerima persetujuan kontrak proposal itu, maka si kandidat akan membalas menggunakan tanda tangan surat setelah mengisi email dan juga kontrak proposal, maka admin itu meminta jika si kandidat ini menerima persetujuan dari perusahaan, maka si kandidat ini mengirimkan balasan berupa kontrak proposal yang sudah ditandatangani. Sebenarnya kita send message. Nah, di sini sudah terlihat bahwa message tadi sudah terkirim ke email si kandidat. Nah, ini janji kerjasama kontrak. Nah, jika si kandidat ini bersedia dan setuju dengan kerjasama kontrak yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, maka dia bisa membalas email tersebut dan mengirimkan file berupa tanda tangan kontrak yang sudah ditandatangani. Nah, di sini send. Nah, karena putra bangsa ini setuju dengan tanda tangan kontraknya, maka di admin itu akan masuk di sini Mapdot. Done. Nah, di sini terlihat bahwa ada balasan dari si janji yang telah kita siapkan. Selanjutnya ke tahap hire. Nah, karena si putra bangsa ini telah melakukan tahap initial qualification, first interview, second interview, dan tanda tangan kontrak dan sesuai dengan kualifikasi dari perusahaan, maka putra bangsa ini telah diterima di perusahaan tersebut. Selanjutnya admin itu bisa meng-create employee yang terintegrasi langsung ke modul employee. Create employee. Nah, sini. Nah, karena di sini bisa terlihat bahwa kontrak itu nol, maka di sini akan melakukan tahap pembuatan kontrak kerja itu dilakukan kembali setelah si putra bangsa ini diterima sebagai karyawan baru. Karena tadi keterbatasan sistem Odoo, maka di sini admin itu akan perjanjian kontrak ulang, bukan ulang tapi sebagai terdokumentasi di sistem Odoo. Ini kontrak. Nah, di sini kita bisa isi sesuai dengan apa yang dikirimkan di email tadi. Kontrak startnya tanggal berapa, dia mulai bekerja. Misal karena di email tadi tanggal 1 Januari, maka di sini bisa dilihat tanggal 1 Januari. Dan juga kontrak end-nya di tanggal berapa.
Karena tadi di email itu dikirimkan bahwa dia bekerja selama kontraknya selama 1 tahun. Kan di sini bisa di tanggal 31 Desember. Dan apartemennya sudah tersedia secara otomatis di sini. Di sini bisa kita lihat bahwa ada apartemennya itu marketing dengan job position itu di kita marketing dan kontraknya itu permanen, temporary. Nah, di sini gajinya tadi karena telah disetujui itu berupa 50 juta. Nah, selanjutnya jika ada kontrak detail bisa dituliskan di sini dan kita save. Nah, di sini bisa terlihat bahwa di sistem Odoo itu terdapat satu kerja kontrak kerja dari Putra Bangsa dan juga si perusahaan. Nah, di sini tinggal dibuatkan akun dari create user. Nah, mengapa buat create user ini? Karena si Putra Bangsa ini sudah diterima di perusahaan PT Cairo, maka jadi Putra Bangsa ini bisa melakukan absensi, cuti, dan kegiatan operasional lainnya di situ Odoo. Maka si admin itu bisa membuatkan si Putra Bangsa ini user untuk bisa melakukan absensi dan operasional lainnya. Klik user. Nah, bisa terlihat bahwa ini akan dikirim ke email si Putra Bangsa. Putra Bangsa 01@gmail.com. Selanjutnya nomor teleponnya dan kita save. Nah, di sini otomatis akan terkirim ke email putrabangsa01@gmail.com. Dari terlihat di sini ada Putra Bangsa ini bisa melakukan absensi, cuti, dan operasional lainnya, Operator. Sekarang kita cek bahwa si Putra Bangsa ini sudah terintegrasi apa belum di sistem employee, di modul employee. Kita lihat di modul employee, cari Putra Bangsa. Nah, kasih di modul employee. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Safa Reza Aryan dengan NIM 09031182328002, di mana di sini kita sudah ada di modul employees. Employee sendiri kami mempunyai hierarki terkait perusahaan ini, di mana terdapat administrator dan dari CEO-nya itu ada Ros Asmaralaya, yang di mana di sini ada 4 jajaran manajer, ada HR, IT, RAD, dan marketing. Di setiap manajer ini punya karyawannya. Dan untuk karyawan baru tadi, dia telah menjadi bagian dari digital marketing di divisi marketing, subdivisinya di digital marketing. Jadi dia sudah termasuk menjadi karyawan baru. Oke, mungkin kita kembali ke employees. Karena tadi si Putra Bangsa ini sudah masuk menjadi bagian dari karyawan. Jadi di sini kita bisa mengedit bagian resume, skills yang dimiliki, keyword information-nya apa, receive batch private information, dan ada di sini HR settings. Nah, di HR settings ini itu terintegrasi dan terhubung dengan modul absensi. Di sini kita bisa membuat PIN kodenya, misalnya 12345. Jadi PIN kode dan batch ID ini berfungsi untuk proses absensi. Selanjutnya kita generate. Oke. Ini sudah terunduh. Jadi kita kirim dulu ke terkait filenya. Jadi ini adalah kode ID yang dimiliki oleh Putra Bangsa. Nah, sebelumnya kita di modul employees ini, kita kembali dulu kita ke configuration karena kita ingin ke modul absensi
untuk melakukan proses absensi. Nah, untuk absensi sendiri di modul employees ini, di bagian configuration-nya itu terdapat working schedule. Jadi working schedule ini merupakan jam kerja yang digunakan setiap karyawan, yang dimana di sini sudah terstandar 40 jam per minggu, yang dimana dimulai dari jam 8 hingga jam 5 sore. Jadi ini adalah tampilan untuk proses absensinya. Nah, selanjutnya kita ke dari admin ini ke modul absensi. Oke, baik. Selanjutnya di sini terdapat tampilan dari admin, di mana dari tampilan admin sendiri kita bisa melakukan proses absensi, di mana ini merupakan tampilan karyawan-karyawan yang telah melakukan absensi, yang dimana tentunya sudah terintegrasi langsung dan terotomatisasi langsung dengan modul dari karyawan. Nah, di mana di sini kita menggunakan kiosk. Nah, di sini kita bisa langsung saja melakukan scan your badge. Melakukan scan your badge atau scan absen menggunakan QR code yang telah disediakan dari odonya tadi, yang telah diberikan ke masing-masing karyawan, yaitu Putra Bangsa. Apabila kita ingin melakukan proses secara manual, kita bisa melakukan, admin bisa melakukan proses manual dengan memilih identify manual, lalu mengklik Putra Bangsa, lalu memasukkan PIN yang telah kita buat tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita klik OK, maka dari sistem akan melakukan proses check-in dan akan merekam berapa lama dia bekerja. Jika kita ingin melakukan proses keluar atau check-out, bisa dipencet lagi identify manual, selanjutnya klik Putra Bangsa, masukkan PIN-nya lagi, 1, 2, 4, 5. Oke. Kasih check out yang dimana jam kerjanya itu selama satu menit. Dan di sini kita bisa melihat dari tampilan admin itu karyawan-karyawan yang telah melakukan proses absensi. Kita lihat di sini ada Putra Bangsa. Tadi dia sudah melakukan absen di jam 2:06 dan keluar di jam 2:07. Artinya di sini sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat tadi, bahwasanya jam kerjanya itu dilakukan dalam sehari 8 jam, maka masih kurang 7 jam 59 menit. Artinya di sini masih membutuhkan waktu yang kurang. Apabila dia positif, maka waktu bekerjanya itu diartikan dengan lembur. Selanjutnya, untuk proses kedua, karyawan Putra Bangsa ini bisa melakukan proses absensi secara manual, yang dimana melalui akunnya sendiri. Dimana di sini bisa kita lihat passwordnya, kita buat passwordnya misalnya, dan nah, ini sudah masuk ke bagian dari karyawannya sendiri. Nah, dia bisa melakukan proses absensi dengan menekan tombol merah ini, lalu check-in. Dan apabila ingin keluar, Putra Bangsa ini bisa langsung melihat berapa total waktu dia bekerja, waktunya, terus bisa langsung check out sampai berubah berwarna merah. Ini juga kita bisa melihat reporting terkait absensi yang dilakukan oleh karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Jadi di sini terdapat Putra Bangsa, bisa kita lihat absennya masih kecil karena perbandingannya jauh dengan karyawan-karyawan yang lainnya. Dan di sini bisa dilihat juga berdasarkan berapa lama dia bekerja, overtime-nya berapa. Jadi bisa disesuaikan untuk melihat modul perbandingan diagramnya. Nah, untuk attendance ini sendiri tentunya terintegrasi langsung dengan modul karyawan dan terintegrasi juga dengan modul cuti.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, untuk proses cuti akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, setelah dari modul absensi, kita masuk pada modul cuti. Nah, di modul cuti ini kita mengatur seluruh proses cuti, mulai dari pembuatan jenis cuti, lalu pembuatan aturan cuti, lalu juga proses alokasi cuti yang diberikan ke pegawai dan juga proses persetujuan pengajuan cuti. Nah, di sini kita akan mulai dari tampilan adminnya terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan pengaturan pada jenis-jenis cuti. Pada perusahaan kami, PT Kairo, kami telah membuat beberapa jenis cuti yang dapat dilihat pada layar. Nah, salah satunya adalah cuti tahunan, di mana cuti tahunan ini proses pengajuan cutinya itu akan di-approve sama administratornya langsung atau bisa juga oleh petinggi dari pegawai tersebut. Lalu untuk pengajuan jatah cuti di sini ada yang namanya require allocation. Nah, di sini artinya tipe jenis cuti tahunan ini hanya dapat diberikan kepada pegawai jika jatah cutinya telah dialokasikan atau telah dibuat oleh admin sebelum pegawainya mengambil hak cuti. Nah, di sini ada employee request yang artinya employee itu bisa nggak sih melakukan tambah hari cuti. Nah, di sini kami tidak memberikan jatah tersebut, jadi pegawai tidak bisa menambah alokasi cuti untuk cuti tahunan. Nah, untuk jatah cuti sendiri ini kami approve-nya by administrator ataupun dari atasan pegawai tersebut langsung. Nah, setelah itu untuk aturan lebih lanjutnya, jika pegawai melakukan cuti, di sini akan muncul notifikasi pada administrator dan juga ke Ros Asmaralaya. Nah, Ros Asmaralaya ini adalah atasan dari pegawainya nanti. Di sini tipe jenis cutinya kami hitung berdasarkan hari, tapi di sini ada juga bisa berdasarkan setengah hari ataupun per jam. Nah, di sini ada allow to contact supporting document. Kalau untuk cuti itu kami tidak memerlukan surat tambahan atau validasi tambahan untuk pegawai karena kami merasa cuti tahunan ini memang cuti yang berhak diberikan ke pegawai tanpa harus memberikan bukti lanjutan. Nah, untuk tipe cutinya sendiri ini ada work time. Kenapa dia ini work time? Karena work time ini berarti pada sistem pegawai itu bisa ditermasukkan dia itu masih bekerja, jadi cutinya itu cuti berbayar. Nah, hal ini dapat terintegrasi dengan modul payroll. Jadi karena pegawainya ini masih terhitung masuk, maka gajinya tidak akan dipotong. Berbeda jika kalau misal kita memilih absen, tipe cutinya itu absen. Berarti di sini pegawai itu melakukan cuti unpaid, cuti yang tidak dibayar. Maka dia itu akan mengurangi gajinya nanti dan itu juga akan terintegrasi otomatis langsung ke payrollnya. Jadi otomatis gaji pegawainya tersebut akan berkurang. Nah, setelah kita melakukan pengaturan konfigurasi jenis-jenis cuti, kita itu dapat mengatur aturan cutinya lagi. Di sini itu namanya adalah accrual plan. Jadi accrual plan ini adalah aturan untuk akumulasi cuti yang diberikan ke pegawai. Di sini saya membuat accrual plan untuk cuti tahunan. Jadi ini tuh adalah aturan dari akumulasi untuk cuti tahunan. Di sini kami telah membuat aturannya, dapat kita klik. Nah, untuk cuti tahunan itu kami memberikan 12 hari cuti selama 1 tahun dengan carry over-nya 6 hari, maksimalnya 6 hari. Ini artinya apa? Jadi, misal di tahun yang saat ini, 2025, si pegawai ini kan memiliki 12 hari cuti, tapi dia hanya memakai 2 hari cuti. Jadi, sisanya kan dia masih memiliki 10 hari cuti. Nah, di sini kami itu membatasi untuk dia diakumulasikan ke tahun sebelumnya. Jadi kan kami mengisinya ini hanya maksimal 6 hari. Jadi untuk di tahun berikutnya di 2026 dia itu bisa menambahkan 6 hari cuti ini ke cuti yang tahun berlangsung saat ini. Jadi 12 hari cuti di tahun yang berlangsung ditambah 6 hari cuti dari sisa cuti jatah cuti tahun sebelumnya. Jadi untuk maksimal cuti per tahun yang didapatkan pegawai adalah 18 hari.
Ini kita simpan aturannya. Nah, ini juga berlaku. Mungkin di beberapa perusahaan aturan cutinya itu cuti tahunannya baru dapat didapatkan oleh pegawai mungkin setelah 1 tahun bekerja. Nah, kalau kami sendiri untuk cuti tahunannya dapat didapatkan oleh pegawai langsung setelah dia meminta alokasi dari si admin tadi. Jadi tidak perlu menunggu 1 tahun bekerja. Nah, di sini accrued gain time-nya itu adalah alokasi cutinya itu akan diberikan di setiap awal periode dan carry over time-nya itu tadi sisa jatah cuti tahun ini yang dapat diakumulasikan di tahun depan itu juga akan kami tambahkan di awal tahunnya. Oke, setelah kita mengatur aturan cuti, kita bisa mengatur juga cuti public holiday. Nah, di sini kami juga membuat beberapa cuti nasional, hari libur nasional seperti Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, di mana dia ini dapat langsung terotomatisasi ke kalender pengguna. Jadi di kalender pengguna akan menandai hari-hari besar ini adalah dengan hari tidak bekerja. Jadi dia ini juga tidak akan mengurangi cuti karena kalendernya itu sudah menandai itu sebagai non-working day. Oke, lanjut saja kepada manajemen. Kita saat ini akan melakukan alokasi cuti kepada pengguna. Nah, setelah kita mengatur seluruh proses cutinya, mulai dari jenis-jenis cuti, aturan cutinya, masuklah kita pada bagian alokasi cutinya. Di sini kita akan membuat alokasi cuti untuk pegawai baru tadi, yaitu putra bangsa. Nah, untuk membuat alokasi cuti, kita dapat mengklik button di kiri atas, New. Nah, di sini saya akan membuat cutinya sebagai cuti tahunan. Tipe cutinya itu cuti tahunan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada yang namanya regular allocation sama accrual allocation. Nah, perbedaan mendasar dari regular sama accrual ini adalah jika kita memakai regular allocation, maka sisa cuti di tahun yang berlangsung saat ini tidak akan dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya. Sedangkan kalau kita memakai accrual allocation seperti kita atur sebelumnya, sisa cuti tahun ini dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya. Nah, sebagai contoh, untuk regular allocation, misal kita memasukkan validity periodenya itu tahun 2026 bulan 1 sampai tahun 2026 bulan 12. Maka misal dia masih memiliki sisa cutinya, misal kita masukin alokasi cutinya 12 hari selama 1 tahun. Nah, misal dia hanya memakai 2 hari cuti, maka sisanya kan ada 10 cuti nih, 10 hari cuti lagi. Maka sisanya itu tidak akan dapat diakumulasikan di tahun berikutnya, jadi sisa cutinya itu akan hangus. Nah, berbeda dengan accrual, dia akan menyesuaikan dengan peraturan yang kita buat sebelumnya. Jika kita mengklik tipe alokasinya itu accrual, maka kita akan diberikan pilihan kita akan memakai peraturan yang mana. Nah, di sini saya akan memasukkan start date-nya itu pada tahun 2026 sampai waktunya itu nggak saya tutupkan dan alokasinya itu selama 12 hari. Nah, di sini kita akan memilih pegawai. Kita dapat langsung memilih pegawai karena modul absensi, modul cuti sudah terintegrasi dengan modul karyawan. Ini kita cari yang putra bangsa. Oke. Nah, setelah semua formnya telah diisi, maka kita akan memvalidasi cutinya. Oke. Nah, dapat dilihat kalau alokasinya sudah bisa di-approve dan kita akan mengecek pada akun putra bangsa.
Dan kita akan login sebagai pegawai. Di sini kita akan merefresh apakah alokasi yang sudah diberikan oleh admin tadi sudah terintegrasi atau masuk sama si putranya. Nah, di sini kan terlihat bahwa dia memiliki cuti sebanyak 12 hari selama 1 tahun. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan cutinya, untuk mengajukan cuti. Nah, di sini kami memilih tipe cutinya itu cuti tahunan yang akan dilaksanakan misal selama 2 hari. Dan deskripsinya misal dia mengambil cuti tahunan untuk menonton konser. Dan kita save. Nah, di sini secara otomatis jumlah cuti tahunannya akan berkurang dan kita akan melihat di akunnya atasan putra yaitu Rose. Kita akan memvalidasi cutinya si putra. Nah, di sini adalah bagian manajemen dari cuti-cuti yang mana si Rose ini dapat memvalidasi dan mengapprove cutinya si putra. Nah, di sini kita dapat melihat rincian dari cutinya si putra. Oke, udah tervalidasi tadi. Kalau misalnya kita masuk pada ke tahun berikutnya, maka dia akan otomatis bertambah. Jadi kan yang tadi itu sisa dari cuti tahun berlangsung, ini kan ada 10, tapi dihitungnya maksimal 6. Maka dengan cuti di tahun yang berlangsung saat ini 12, maka cuti tahunannya itu akan mendapatkan 18 hari cuti. Oke. Nah, seperti yang tertampil di sini. Ini juga dapat kita lihat dia itu akan langsung terotomatisasi ke email putra bahwa cuti tahunan yang diajukan sang putra tadi sudah disetujui. Akan dilihat di sini. Oke, kita akan mencoba cuti lain, mana di sini kita akan mencoba cuti sakit. Nah, cuti sakit ini kan tidak termasuk dari cuti yang dialokasikan. Maka jika kita mengajukan cuti sakit itu tidak akan mengurangi dari jatuh cuti tahunannya. Misalnya demam. File. Oke. Nah, untuk cuti sakit sendiri itu kita tidak melakukan validasi atau approval dari administrator maupun atasannya karena kami men-setting untuk sakit ini kita tidak perlu validasi. Tapi kita bisa melihat hasil dari apa sih ini namanya? Hasil dari attach suratnya itu di akun atasannya. Nah, di sini langsung aja dapat kita lihat. Nah, di sini akan tampil surat sakitnya. Oke. Nah, di akun pegawainya sendiri kita dapat melihat nih dashboardnya tadi seperti ini. Juga kita dapat melihat cuti apa saja sih yang pernah diajukan sama si putra. Misalnya dia udah 4 kali nih mengajukan cuti, yang mana satunya ini ada yang kena tolak. Dan juga kita dapat melihat nih apa aja sih alokasi cuti yang udah diberikan ke putra. Dia udah pernah mendapatkan alokasi dari cuti tahunan. Nah, selanjutnya kita masuk ke mode admin. Di sini itu kan kita ada reporting.
Nah, di sini kita dapat melihat dari hasil-hasil cuti pegawai. Di sini kita lihat hasil akhirnya laporannya berdasarkan pegawai. Ini kita lihat grafiknya. Nah, di sini dapat melihat masing-masing pegawai yang sudah melakukan cuti. Misalnya kayak si Israel, Putra Angsa, Monica Fardiani, dan pegawai-pegawai mana saja yang sudah melakukan cuti, beserta berapa hari dia melakukan cuti. Di sini juga ada laporan berdasarkan tipe-tipe cutinya. Yang akan kita lihat, misal ada cuti tahunan, cuti menstruasi, cuti sakit, maupun cuti melahirkan. Nah, ini adalah gambaran seberapa banyak orang yang pernah melakukan cuti berdasarkan tipe-tipe cutinya. Baik, itu adalah laporan dari penjelasan modul baiklah, itu adalah penjelasan dari modul cuti. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.